اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan Ramadan tanggal 20 Maret, tanggal 1 Ramadan. Iya, kita Ramadan tanggal 1 Ramadan. Maka ada waktu 10 hari ya. Hari ini tanggal 20 Syawal. Silakan yang masih lemes, daya tahan tubuh belum fit, belanja vitamin. Kurangi jalan-jalan, bukan pegel, apalagi ke puncak. Dan persiapan lainnya. Nah, kajian kita pada pagi hari ini adalah persiapan yang lain. Biasanya disebut tarhibun, rohaba yurohibu tarhiban, fa'ala yufa'ilu taf'ila. Sehingga ketika dibuat sambungan menjadi tarhib Ramadan. Tarhib itu, kenapa orang tarhib? Dilaporkan ada tamu mau datang dari kampung, diterangkan apa yang dibawa, mantang, kacang, macam-macam. Maka sibuk saking gembiranya, segala rupa dipersiapkan, nyapu, ngepel, kaca digosoki, keponakan ditelepon, nanti buat terawih yang ada tamu. Rasanya gembira. Andai kata punya uang menanggap plastik, enggak. Nah, itu namanya tarhib. Jadi bukan hanya nerima, tapi gembira, penuh euforia. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rajab itu udah mulai kelihatan euforianya, karena 2 bulan ke depan ada bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad itu saking gembiranya kalau mau masuk bulan Ramadan. Belum tentu kita bisa seperti itu, karena kita belum tahu manfaat Ramadan. Yang pasti yang paling gembira industri makanan. Maka iklan udah muncul jauh hari. Pokoknya kalau sirup marjan udah muncul, terdengar Ramadan. Sirup marjan dulu, karena marjan ini tidak rutin tiap saat iklan. Muncul iklan itu rajab, dan selalu model iklannya karena produksi Malaysia itu kayak cerita, berubah sekitar 4 kali frame. Begitu Syawal baru endingnya. Yang lain nyusul Mundi, Kongguan, Blueband, sampai Danone Aqua ganti iklan wong tani sahur minum Aqua, Pepsodent, Herbal, semua. Kita ini di tengah-tengah konsumerisme, materialisme, kalau ditambahi Rafael dan kawan-kawan hedonisme. Sehingga melihat Ramadan itu dari pendekatan itu, sibuk, lelit, letih, pokoknya yang pikirkan
nggak jauh dari logistik, sehingga tidak gembira ruwet menghadapi Ramadan, terjadi pembengkakan biaya karena sistem stok yang tidak seperti biasanya stok itu. Alasannya harus belanja di pas Ramadan, padahal belanja mana Ramadan itu nggak jauh dari gula, kopi, endom, minyak, macam-macam. Itulah situasi yang kurang menguntungkan tentang Ramadan. Nabi Muhammad itu euforia menghadapi Ramadan karena dijanjikan Ramadan itu banyak fasilitas penghapus dosa. Jadi kalau ditanya apa yang membuat Nabi Muhammad euforia menghadapi Ramadan, karena banyak fasilitas amalan penghapus dosa. Nah itu yang kadang-kadang kita itu sulit merukunkan pikiran kita. Kan kita ada satu anggapan Nabi itu maksud. Pastilah Nabi menjadi orang pertama yang membuka pintu surga. Sebab Nabi Muhammad tidak membuka pintu surga, waktu yang lainnya nggak bisa masuk surga. Artinya pasti Nabi kita ini ahli surga. Itu masih hidup, amalannya jelas, surga sudah di tangan, tapi setiap kali memasuki Ramadan, oh gembira, euforia. Euforianya karena ada amalan penghapus dosa. Sehingga kalau kita runtut, Nabi saja keranjingan, saking pengennya memanfaatkan Ramadan untuk menghapus dosa. Nah kita ada di mana posisinya? Syaban itu berasal dari kata syu'ubun. Allah menciptakan manusia itu syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada ayat begitu kan? Allah itu menciptakan manusia syu'uban, berbangsa-bangsa, syu'uban wa qabaila, berkelompok-kelompok atau bersuku-suku, lita'arafu, supaya satu sama lain saling mengenal potensinya. Nah Syaban itu sama dengan kata syu'ubun pada ayat itu. Syu'ubun itu berkelompok-kelompok atau berbangsa-bangsa. Ramadan dengan Syaban satu model. Ramadan Syaban. Wah, itu malah apa spidol. Persiapan Ramadan spidol ya. Nah, ini ada ininya kan? Ada anunya kan? Terus satunya lagi Ramadan. Sama ini ada anunya. Jadi asalnya Sya'bun. Nah ini asalnya Ramadan. Bismillah mah. Kelas. Nah Sya'bun itu sama dengan yang di ayat Sya'ban
wa qabaila lita'a sama. Nah, di mana titik persamaannya? Jadi sebelum Islam memilih Qamariyah sebagai kalender, kan bulan sebelum dibuat kalender Islam sudah ada nama Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Pilihannya dua, mau pakai Syamsiyah apa mau pakai Qamariyah. Sebelum Islam punya kalender, karena kan setelah Nabi Muhammad. Kalau Syamsiyah nggak bisa, oleh Islam dipandang tidak bisa dipakai untuk waktu beribadah, karena Syamsiyah itu lunar, mengikuti pergerakan matahari. Oleh Yunani dirancang kalender Masehi itu kalender bercocok tanam untuk kepentingan pertanian. Kapan musim penghujan, kapan musim kemarau. Berarti udan. Nah, sekarang lagi badung ke, enggak bertak udan baik. Dan terancam Ramadan ini juga hujan stabil. Nanti kalau yang tidak punya kendaraan roda 4 masuk Zoom aja berangkat bukan kering, kecuali para hali karena punya mantel orang. Akhirnya Islam memilih kalender Qamariyah. Nah, maka oleh Nabi Muhammad dibuat muatan baru. Misal begini, Ramadan itu artinya panas. Ramadan, karena di belakangnya diberi tambahan anu, maka artinya ekstrim. Nah, Ramadanu ekstrim panas. Wow, beneran panas. Sedang ini di Mekah tidak musim panas saja panas, ditambahi anu menjadi sangat panas. Tidak ada air, apa disebutnya air di gurun pasir itu disebutnya apa? Oasis. Nah, maka pemimpin-pemimpin suku setiap bulan Sya'ban itu sudah terbiasa membagi anggota atau klaster masyarakatnya menjadi kelompok-kelompok kecil. Ada yang ditugaskan kamu ke selatan, utara, timur, barat sepanjang Sya'ban untuk mencari sumber-sumber air persiapan menghadapi Ramadan. Nah, bulan Sya'ban itu bulan berkelompok-kelompok. Nah, sama dengan Sya'ban wa Qabaila kan? Bulan berkelompok-kelompok dalam rangka mencari sumber air ke berbagai penjuru. Ada yang dengan menggunakan kantung dari kulit onta, kulit domba dan sebagainya. Jadi ada sistem paguyuban organisasi masyarakat, dibuat klaster-klaster kelompok-kelompok. Nah, bulan itu kemudian disebut Sya'ban. Asalnya Sya'bun atau Sya'bun ditambahi anu, jadi tidak boleh tidak ada masyarakat yang tidak ada tim pencari airnya.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sejak sebelum Islam, Sya'ban adalah bulan persiapan menghadapi Ramadan. Bedanya, sebelum Islam, Ramadan itu dikenal sebagai momok paceklik air. Maka perlu mitigasi, persiapan. Persiapannya selama Sya'ban oleh sistem organisasi masyarakat paguyuban pada saat itu dibuat klaster-klaster, kelompok-kelompok kecil. Sya'bun artinya kelompok-kelompok. Oleh Nabi Muhammad tidak dirubah, sama. Sya'ban adalah bulan persiapan menghadapi Ramadan sama. Cuma cara pandangnya beda. Orang-orang jahiliyah memandang Ramadan sebagai satu peristiwa yang menyebabkan krisis air. Nabi Muhammad menganggap Ramadan adalah bulan yang memang disediakan oleh Allah untuk menghapus dosa. Maka perlu persiapan. Persiapannya sepanjang bulan Sya'ban. Dan memang persiapan, misal persiapan qiyam sholat, 2 persiapan siang puasa. Nabi melatih agar sepanjang Ramadan qiyam Ramadannya sukses. Nanti kita bahas yang dilatih apa. Begitu juga sepanjang Sya'ban dilaporkan tidak banyak Nabi menggunakan bulan di luar Ramadan yang hampir full puasa kecuali bulan Sya'ban. Misal berlatih siang puasa, Nabi itu unggali puasa di bulan lain ke puasa. Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tapi di bulan Sya'ban lebih banyak lagi, karena bulan Ramadan sebulan penuh. Berarti kalau lebih banyak dari Senin dan Kamis puasa apa? Ingatnya pilihannya runtutnya. Berarti Senin, Rabu, Jumat. Belum tentu ketemu Senin Kamis lagi. Lebih banyak dari biasanya, karena Ramadan sebulan penuh. Begitu juga qiyam, berarti penghapus dosanya pada panjangnya rakaat sholat malam, penghapus dosa. Sedangkan pada puasa apa? Walituk milur ridana, lengkapnya puasa. Nah itulah bapak-bapak, ibu-ibu, positioning kegembiraan Nabi.